terhadap penegakan hukum. Presiden Prabowo Subianto merespons langkah Partai Nasdem dan PAN yang menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR yang memicu protes publik. Prabowo bilang pimpinan partai politik telah menginstruksikan kepada seluruh anggotanya yang menjabat di DPR agar selalu berhati-hati dalam bersikap dan senantiasa berpihak pada rakyat. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Akar masalah dari kemarahan warga adalah soal tunjangan fantastis para wakil rakyat. Di tengah rakyat yang tercekik pajak, anggota dewan justru leluasa bernafas karena pajak penghasilan mereka dibayar negara. Dengan gaji pokok berkisar 4,2 hingga 5 juta rupiah, ditambah beragam tunjangan termasuk tunjangan rumah yang mencapai 50 juta rupiah. Maka total bersih upah yang diterima anggota DPR per bulannya bisa mencapai 104 juta rupiah atau 3,4 juta rupiah per hari. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Istana Merdeka Jakarta sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Veriska Immanuel. Selamat malam Alva. Apa saja yang diagendakan pada rapat kabinet di Istana sore ini? Selamat malam my sister dan juga saudara. Pada tadi sore sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta atau tepatnya di kantor Presiden ini membahas terkait dengan situasi terkini di Indonesia yang kemudian eskalasinya meningkat sejak tanggal 25 Agustus 2025 lalu. Fokus terhadap keamanan, arahan Presiden Prabowo Subianto tepatnya membahas bagaimana tugas dari aparat penegak hukum dalam menangani situasi terkini yang terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota Jakarta. Karena mengingat kalau biasanya sidang kabinet ini ada paparan yang diberikan oleh masing-masing menteri, tapi hari ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto hanya ingin memberikan arahan terkait dengan penanganan keamanan di ibu kota dan khususnya di Indonesia secara keseluruhan. Tadi disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa Presiden meminta dan memberikan karpet merah kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas dan terukur ketika ada pelanggar-pelanggar yang kemudian melakukan pelanggaran secara hukum, baik itu kriminal, kemudian pengerusakan fasilitas umum, kemudian tadi juga disebutkan apabila ada pihak-pihak yang ingin merusak rumah pribadi, baik itu milik pejabat maupun milik masyarakat umum, ini akan ditindak secara tegas atau secara hukum oleh aparat penegak hukum. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk membatasi tindakan atau langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum yang secara tegas dan terukur? Apa batasannya? Karena kalau kita mengingat kemarin bahwa kemarahan publik dipicu oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika kemudian merenggut korban yaitu Afan Kurniawan. Ini yang kemudian harus diperhitungkan oleh pemerintah dalam menangani situasi keamanan di Indonesia ke depannya. Karena kalau mendengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto pada siang tadi setelah bertemu dengan Ketua Parpol dan juga Kepala Lembaga DPR dan MPR, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar semua penegak hukum ini mengambil langkah yang tegas tetapi juga tenang dan tidak melanggar hukum. Hal ini yang kemudian harus juga diperhatikan baik itu oleh Kapolri dan juga Panglima TNI ketika mengerahkan pasukannya melakukan pengamanan di Indonesia. Selain itu juga Presiden menegaskan akan menghapus atau mencabut tunjangan anggota DPR yang menjadi akar masalah dari unjuk rasa yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus tahun 2025 lalu. Tentu saja juga melakukan penangguhan atau moratorium terhadap tunjangan perjalanan dinas ke luar negeri. Tapi yang juga menjadi berita baik, semoga saja, yaitu terkait dengan pencabutan keanggotaan dari anggota partai yang kemudian kemarin memberikan
maksud saya anggota parlemen yang kemarin memberikan keterangan-keterangan kontroversial dan kemudian menyakiti hati rakyat Indonesia dan memicu kemarahan publik yang lebih luas lagi terkait dengan tunjakan DPR yang semakin fantastis. Ini kemudiannya juga ditunggu oleh publik seperti apa realisasinya ke depan, karena tidak hanya harapan saja, kita butuh realisasi. Baik, terima kasih Alvana Rizky atas laporan Anda. Kami akan tunggu update-nya lagi dan semoga aksi besok bisa lebih damai setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan jaminan keamanan. Terima kasih Alva, selamat malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta pimpinan DPR RI untuk mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog bersama dan mendengar aspirasi mereka. Prabowo menyebut aspirasi rakyat harus didengar dan dihormati. Aspirasi pasti ditindaklanjuti pemerintah. Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Merespons